Saudaraku, hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita dengan penguatan kaum miskin. Kemarin kita telah mulai dengan penguatan kaum perempuan. Setelah itu nanti ada lagi penguatan koperasi dan penguatan BUMN. Saya katakan kemarin, semua penguatan ini dalam kerangka memperkuat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kita hidup di bumi ini berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, dan banyak dari antara mereka telah lebih dulu maju dari kita. Bahkan bangsa-bangsa yang di belakang kita merdekanya juga sudah lebih maju dalam hal-hal tertentu. Bangsa Indonesia juga punya kemajuan sebenarnya. Paling tidak kita maju di bidang politik. Kita sekarang telah menjadi negara bangsa yang demokrasi, stabil, dan damai. Tetapi di bidang-bidang lain kita masih kurang. Antara lain dalam penguatan kaum miskin. Saya kira di sini kita harus akuin bahwa kita masih sangat kurang. Di negara kita ini, di Republik tercinta ini, ketimpangan ekonomi itu sangat terlihat. Ada beberapa gelintir orang yang sangat kaya sekali. Lahannya luasnya barangkali berkampung-kampung, berkecamatan-kecamatan. Tapi ada juga orang yang untuk lahan tempat tinggal pun dia tidak punya. Karena miskinnya, untuk tempat tinggal pun dia sudah tidak punya lagi, apalagi lahan pertanian dan lain-lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bercita-cita antara lain mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berjuang. Bangsa Indonesia beserta pemerintah Republik Indonesia harus berjuang untuk memperkuat kaum miskin. Saudaraku, penguatan kaum miskin ini tujuannya adalah secara umum menjadi bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum juga dalam rangka memperkuat bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi kuat kalau kaum miskinnya lemah. Oleh karena itu, kalau bangsa Indonesia mau kuat, maka semua komponen bangsa harus menjadi kuat, termasuk kaum perempuan dan kaum miskin. Tetapi secara khusus, penguatan kaum miskin ini bertujuan membuat kaum miskin itu mandiri. Kaum miskin itu menjadi terpelajar. Kaum miskin memiliki modal kerja. Kalau dia petani, dia mempunyai lahan pertanian. Kalau dia peternak, dia mempunyai padang peternakan, mempunyai ternak, mempunyai padang pengembalaan. Kalau dia beternak hewan-hewan pemakan rumputan misalnya. Kalau dia beternak ayam, dia mempunyai lahan tempat berdirinya kandang ayam mereka. Kalau dia nelayan, dia mempunyai kapal-kapal nelayan. Kalau tidak sendirian, ya bersama-sama dengan masyarakat yang lain membuat koperasi misalnya untuk memiliki kapal perikanan. Secara umum, penguatan kaum miskin bertujuan membuat kaum miskin itu lebih kuat dan mandiri, lebih cerdas, lebih sejahtera, sama dengan warga masyarakat lainnya. Petani misalnya harus bisa menjadi kaya seperti masyarakat lainnya. Peternak juga begitu. Nelayan juga begitu. Semua profesi di Indonesia ini harus kita buat menjadi kuat, menjadi layak, walaupun tadinya mereka itu miskin. Saudaraku, memang kemiskinan Indonesia ini sudah lama. Barangkali sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu pun kaum miskin kita sudah banyak. Apalagi pada waktu zaman penjajahan. Apalagi pada masa penjajahan Jepang. Kita sangat miskin. Tetapi kita mendirikan Republik Indonesia ini adalah untuk membuat semua komponen bangsa ini menjadi sejahtera, menjadi cerdas, menjadi makmur. Oleh karena itu, maka tidak boleh ada kelompok masyarakat yang miskin terlunta-lunta. Tidak boleh ada. Kecuali kalau dia memang menghendaki seperti itu. Misalnya, dia malas bekerja. Bukan karena tidak ada yang membantu. Negara mau bantu, tapi dia malas bekerja. Kalau itu kesalahan dialah. Tapi saya kira orang yang miskin karena malas bekerja itu jumlahnya tidak banyak. Yang sering banyak terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terjadi karena struktur-struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya memang menganaktirikan kaum miskin. Banyak politisi di Indonesia ini waktu pemilu merayu-rayu kaum miskin dengan uangnya, dengan fasilitasnya, agar memberikan suara kepada mereka. Tapi setelah mereka terpilih, mereka lah yang pertama kali menggusur kaum miskin itu.
Saya harus katakan, banyak politisi di Indonesia sebenarnya lebih sering membohongi kaum miskin daripada menepati janjinya. Nyatanya kaum miskin itu masih sangat banyak sekarang. Walaupun demokrasi telah berlangsung di Indonesia sejak 20 tahun yang lampau. Itu artinya apa? Artinya demokrasi prosedural yang terjadi sekarang ini belum meningkat menjadi demokrasi substansial. Artinya rakyat yang punya kedaulatan negara ini, rakyat yang berdaulat atas negara, rakyat menentukan siapa yang akan jadi pejabat negara, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan lain sebagainya, siapa yang akan menjadi bupati, gubernur, dan wali kota, ini ternyata lebih sering dilupakan. Dan yang sering merupakan mereka itu justru orang-orang yang tadinya mendapat jabatan karena pilihan-pilihan rakyat. Oleh karena itu, saudaraku, marilah dalam kerangka revolusi Indonesia lanjutan ini, yang terdiri dari revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua, mari kita memberikan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, anggaran yang banyak untuk memperkuat kaum miskin. Kaum miskin itu kalau dia menjadi petani, dia mempunyai hak untuk mendapatkan lahan pertanian. Buat undang-undangnya, di dalam undang-undang tersebut ditulis bahwa petani berhak mendapatkan lahan pertanian. Kalau dia peternak, dia berhak mendapatkan kandang ternak. Kalau dia nelayan, dia berhak mendapatkan perahu-perahu nelayan. Buat tertulis di dalam undang-undangnya. Undang-undang pertanian, undang-undang peternakan, undang-undang perikanan, dan lain sebagainya. Di semua undang-undang tersebut, berikan hak kepada kaum miskin tersebut. Dengan begitu, apapun profesi dia, apakah dia menjadi petani, atau peternak, atau nelayan, dia tidak akan jatuh miskin. Kecuali kalau dia sendiri yang malas bekerja, malas berpikir, malas berjuang. Saya kira kita tidak punya waktu, negara juga tidak punya waktu ngurusin manusia-manusia malas seperti ini. Kalau perlu ya dalam kerangka pasal 34, siapkan saja panti rehabilitasi buat para pemalas, masukkan mereka ke sana, berikan dia makan, atau berikan dia bahan makanan yang mentah, suruh mereka masak sendiri. Kalau mereka tidak mau masak bahan makanan tersebut, suruh dia makan mentah-mentah. Artinya para pemalas ini, negara tidak perlu membantu para pemalas. Tidak ada tanggung jawab moral negara atau tanggung jawab apapun untuk membantu para pemalas. Karena para pemalas itu telah memilih jalan hidupnya sendiri, yaitu bermalas-malasan. Dan saya kira bermalas-malasan pun bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, masyarakat dan negara tidak usah repot-repot ngurusin para pemalas ini. Tetapi di Indonesia ini banyak orang rajin, bekerja dari pagi hingga petang, dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, itu tetap saja miskin. Misalnya petani, dia tidak punya lahan pertanian. Dia harus bekerja di lahan pertanian orang lain. Setengah dari hasilnya nanti harus diberikan kepada pemilik tanah. Kalau panennya besar, dia tahu dapat cuma setengah. Apalagi kalau panennya sedikit. Apalagi kalau dia tidak panen. Ini yang saya kira bencana yang terjadi bukan di luar pengetahuan manusia. Inilah bencana yang terjadi di depan mata negara, di depan mata masyarakat, di depan mata orang-orang pintar. Tapi kita tidak siap dari awal untuk mengatasi soal-soal seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya, dari awal sudah harus kita bela kaum miskin ini. Kita buat undang-undangnya. Kaum miskin itu berhak mendapatkan bukan hanya sembako, tapi lebih dari itu. Dia berhak mendapatkan pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik bertani, teknik nelayan, teknik beternak, dan sebagainya. Dan dia juga berhak mendapatkan modal-modal usaha tersebut. Negara harus siapkan. Misalnya lahan pertanian, negara siapkan lahan pertanian, mereka beli. Dan kemudian nanti mereka akan membayar secara mencicil lahan pertanian tersebut. Tetapi bunganya ditanggung oleh APBN. Itu baru namanya membantu. Kalau dia membantu orang miskin, tetapi bunga pembelian kandang ternak, kandang kapal nelayan, dan sebagainya, lahan pertanian, dia beli dan kemudian bunganya dia yang bayar, itu namanya bukan membantu. Mereka minjam, mereka membeli dengan kredit, tetapi bunga dari kreditnya itu
dibayar oleh negara. Itu baru namanya berpihak. Berpihak membela yang lemah. Bukan karena dia malas, tapi membela yang lemah karena dia memang sengaja dibuat lemah oleh para penguasa dan pengusaha. Persekongkolan antara pengusaha dan penguasa di Indonesia dari sejak zaman Orde Baru sampai sekarang masih kuat membuat kaum miskin itu lemah. Kita masih bisa lihat setiap tahun selalu impor beras, impor garam, impor gula. Saya harus katakan bahwa semua impor itu tujuannya adalah membagi-bagi uang kepada para pengusaha hitam dan para pejabat hitam juga. Mereka melupakan. Mestinya kalau petani garam di Madura sana kurang baik mutunya, ya negara membantu bagaimana membuat kualitas garam itu baik. Sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor garam. Kalau misalnya hal yang sama berlaku juga buat gula, ya negara bantu. Negara bantu bagaimana membuat gula-gula aren, gula kelapa misalnya menjadi bagus kualitasnya. Gula tebu dan lain sebagainya. Itulah fungsi negara. Itulah perlunya negara ini kita buat. Kalau dalam hal ini negara cuma menjadi penonton, rakyat disuruh bertarung sendiri, yang miskin pasti kalah berhadapan dengan yang kaya. Karena yang kaya itu bisa menggunakan tenaga orang pintar. Sementara yang miskin ini, untuk memintarkan dirinya pun dia tidak punya waktu, tidak punya uang. Oleh karena itu saudaraku, di dalam revolusi Indonesia lanjutan nanti, salah satu bagian penting yang harus kita lakukan adalah penguatan kaum miskin. Dari awal dengan sengaja kita memperkuat kaum miskin tersebut dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka memperkuat bangsa Indonesia berinteraksi agar mampu berinteraksi seimbang dengan bangsa-bangsa yang terlebih dahulu maju. Saudaraku, sampai sekian dulu hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kita jumpa lagi besok dengan penguatan koperasi. Terima kasih untuk perhatiannya.